Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang belum tahu apa ini bangunan ini, yang jelas ini bangunan heritage, bangunan cagar budaya. Bangunan ini dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh dirubah, tetapi boleh reuse atau digunakan kembali. Bangunan ini termasuk yang reuse, digunakan kembali, fungsinya udah berbeda, lebih ke arah fungsi education. Banyak hal yang harus kita pelajari di sini, salah satunya adalah semangat. Kita bisa belajar dari sejarah dulu, kalau bagaimana Surakarta waktu itu menjadi salah satu keraton terkaya di Pulau Jawa. Salah satunya berasal dari bisnis yang ada di bangunan ini. Tidak sulit menemukan bangunan pabrik Colomadu ini karena berada di jalan utama di kota Surakarta. Memasuki area parkir Museum de Colomadu, mata kita serasa dihipnotis. Kita melihat suatu bangunan gedung tua dengan arsitektur khas Eropa berada megah berdiri di tengah-tengah kota. Dari lahan parkir ini kita bisa melihat dengan jelas sosok bangunan Museum Colomadu ini. Dengan lahan parkir yang cukup luas, bisa untuk menampung berbagai kegiatan yang ada, seperti kegiatan untuk konser musik, pernikahan, pameran, dan sebagainya. Untuk menuju ke gedung, kita sudah disuguhi oleh berbagai elemen arsitektur yang menarik, baik itu peninggalan-peninggalan bangunan, sisa-sisa bangunan, maupun beberapa barang yang dipajang, menjadikan kawasan ini menjadi sesuatu yang eksotis. Dengan perpaduan antara nilai arsitektur modern dengan arsitektur Jawa, di lapangan parkir di Colomadu kita akan menemukan beberapa artefak yang unik dengan perpaduan desain yang modern. Ini menjadikan suatu nuansa yang cukup dramatis, membuat kita merasakan bahwa kita berada di era modern dengan melihat perkembangan yang terjadi, sekaligus kita belajar kondisi kejayaan pada masa itu, khususnya yang ada di Jawa. Tiket masuk untuk ke bangunan Museum Colomadu sebesar Rp25.000 per orang. Di museum ini juga terdapat sekilas mengenai masuknya gula ke tanah air, hingga cerita tentang masa kejayaan de Colomadu bisa kita nikmati dari artefak dan foto-foto yang ada di ruangan museum. Di sini kita bisa melihat dan mempelajari tentang proses pengolahan tebu hingga siap menjadi gula, dan juga pada saat proses pengirimannya. Museum ini juga menyediakan area yang ramah anak, yang menjadikan anak-anak juga menyukai museum. Ada beberapa ruangan dengan visualisasi yang unik, menceritakan tentang warna, menceritakan tentang gula dengan konsep yang menarik bagi anak. Museum ini juga instagramable, banyak spot-spot menarik untuk foto. Hal yang cukup menarik adalah adanya, salah satu yang menarik adalah ditemukannya cetak biru. Blueprint ini ditemukan di salah satu rumah di administratur dari perusahaan pabrik gula ini. Untuk yang pengen souvenir juga terdapat di stasiun Ketelan yang sekarang menjadi pusat souvenir. Terdapat berbagai aneka cenderamata produksi lokal UMKM dan juga cenderamata dari khususnya Jawa Tengah. Terdapat juga street food festival yang di sini memberikan tempat suasana yang unik dengan suasana konservasi. Yang menarik dari bangunan ini adalah dengan tetap mempertahankan ornamen-ornamen, material-material yang masih bagus, masih kokoh, masih kuat. Kita bisa melihat kondisi material-material tersebut, kita bisa belajar bagaimana bangunan tersebut pada masa itu. Kemudian disandingkan dengan material-material baru, kita bisa melihat perbedaannya, di mana material lama dan material baru yang menjadi kesatu padanan yang menarik untuk dilihat, dinikmati. Sekali kita belajar kondisi Indonesia pada saat itu, material apa saja sudah masuk, dan kondisi pada masa sekarang, kita bisa menikmati romantisme dan nostalgia antara kejayaan Indonesia masa itu, Indonesia sekarang, dan harapannya adalah kejayaan Indonesia di masa mendatang.
Selain untuk museum, The Colomadu juga menggunakan bagian belakang ruangannya sebagai tempat untuk fasilitas umum. Bisa digunakan untuk konser musik, acara pernikahan, dan acara yang lain. Sejarah Colomadu dimulai sejak dari minat Mangkunegaran keempat untuk melakukan kegiatan bisnis. Untuk membangun perkebunan tebu, Mangkunegaran IV memilih Desa Krambilan, Distrik Malang Jiwan, di sebelah utara Kartasuro. Pemilihan lokasi itu mempertimbangkan tanahnya yang subur dan air yang mencukupi. Pada hari Minggu, 8 Desember 1861, diletakkan batu pertama pembangunan pabrik gula Colomadu yang didesain oleh seorang arsitek kebangsaan Jerman, Erham, dengan perintah dari Mangkunegaran IV. Diberi nama Colomadu yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti adalah Gunung Madu. Dalam tradisi penguasa Jawa, nama itu mengandung suatu harapan agar kehadiran industri gula menjadi simpanan kekayaan Praja Mangkunegaran dalam bentuk butiran gula pasir berjumlah besar sehingga menyerupai gunung. Semula industri gula Mangkunegaran merupakan industri gula milik pribadi keluarga Mangkunegara IV, dirubah menjadi perusahaan praja pada masa menjelang wafatnya Sri Mangkunegara IV. Pada awal abad ke-20, pengelolaan industri gula Mangkunegaran berada di tangan Komisi Pengawas atau Komisi Van Beheer, suatu komisi yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Mangkunegaran 7 sebagai ketua, Bupati Patih Mangkunegaran sebagai wakil ketua, dan Superintenden Urusan Kekayaan Mangkunegaran sebagai anggota. Superintenden ini selalu dipegang oleh orang Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, manajemen pabrik gula berubah total. Lembaga Komisi Van Beheer dianggap berbau Belanda dan diubah namanya menjadi Perusahaan Perkebunan Mangkunegaran atau PPMN. Jabatan superintenden yang semula dijabat oleh orang Belanda diganti dengan orang Indonesia. Demikian juga dengan administratur atau ADM dan karyawan pabrik gula semuanya dari orang Indonesia. Pada tahun 1946 terjadi revolusi sosial di Surakarta, menjadikan pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dihapuskan dan disatukan dalam Dewan Pertahanan Daerah Surakarta. Dengan dihapuskannya pemerintahan Mangkunegaran, maka semua badan usaha termasuk industri gula Mangkunegaran diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 yang memuat tentang Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia atau PPRI, sehingga pabrik Colomadu menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1960. PPRI dimasukkan dalam Pusat Perkebunan Negara atau PPN. Seiring dengan merosotnya hasil produksi dan berkurangnya lahan tanaman tebu, maka pada tanggal 1 Mei 1997, pabrik gula Colomadu melakukan penggilingan terakhir dan berhenti beroperasi. Tepat setelah 2 tahun terbengkalai, pemerintah berencana merevitalisasi pabrik gula Colomadu menjadi museum. Pada tahun 2018, pabrik Colomadu dibuka kembali sebagai museum. Museum The Colomadu diresmikan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 bertepatan dengan 157 tahun usia pabrik gula tersebut. Museum yang menempati bagian depan bagian pabrik gula tersebut menampilkan koleksi benda-benda yang terkait dengan perjalanan pabrik gula tersebut. Museum ini diletakkan di Stasiun Karbonasi, ruangan yang pada masa lalu difungsikan untuk memurnikan perasan nira tebu. Di lokasi ini, pengelola menempatkan beberapa konten yang bisa membantu pengunjung untuk bernostalgia dengan kejayaan pabrik gula pada masa lampau. Museum ini dirancang untuk semua usia dengan konsep presentasi visual modern. Pengelola juga memberikan narasi yang komprehensif mengenai sejarah gula dunia, pabrik gula Colomadu khususnya, serta irisannya dengan sejarah Mangkunegaran.
Pengunjung akan diajak memasuki lorong-lorong yang memanjang, beragam teks, narasi, peta, foto-foto lama, serta panel interaktif yang memuat semua informasi mengenai pabrik gula Colomadu. Juga tersedia informasi grafis, diorama, hingga video animasi proses pembuatan gula. Beberapa artefak lama seperti mesin, seragam, peralatan kerja karyawan pabrik gula juga ikut dipajang. Demikian juga beberapa catatan penting berupa buku kuno maupun gambar-gambar yang berkaitan dengan pabrik gula juga disertakan dan dipajang di museum ini.